Siti Hajar ini katanya dijelaskan oleh Ibnu Abbas di sini, awwaluma ittakhazan nisa'u al-mintaqa min qibali ummi Ismail. Awal mulanya kaum wanita membuat mintok. Mintok itu ikat pinggang. Mungkin kalau di kita maksudnya ikat pinggang itu kalau yang biasa dipakai setelah wanita melahirkan itu apa namanya? Apa? Stagen ya. Atau korset apa namanya? Nah itu yang pertama kali membuat itu katanya adalah ibunya Ismail, yaitu Siti Hajar. Di mana doa tersebut dipanjatkan pada saat meninggalkan istri dan putranya Ismail. Ya, kita lihat mana ayat lanjutannya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, Rabbana inni askantu min zurriyati, aku telah menempatkan sebahagian keturunanku ya Allah, biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman di sana, inda baitikal muharram, berada di sisi rumahmu yaitu Baitullah yang dirahmati atau yang dihormati. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dalam kisahnya, Pak. Ya, di dalam tafsir Imam Al-Baghawi ini diceritakan begini. Kalau di dalam Aisarut Tafasir tidak ada ya kisah lengkapnya itu. Nabi Ismail ini kan anak pertama yang lahir ya. Kan istri yang pertamanya siapa? Istri pertamanya siapa? Jangan salah, awas siapa? Istri pertamanya Nabi Ibrahim itu Siti Sarah, tidak memiliki anak sampai usia lanjut. Sehingga Nabi Ibrahim terus berdoa kan? Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi, karuniakanlah kepadaku itu keturunan orang-orang yang soleh. Itu doanya, Pak. Pendek itu. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Berpuluh-puluh tahun meminta dan berdoa, tidak pernah bosan Nabi Ibrahim. Tetap yakin di hatinya Allah pasti akan mengabulkan doa saya. Sehingga hal yang tidak masuk akal pun terjadi kan? Itu akhirnya nanti Siti Sarah juga hamil itu. Nah, sampai akhirnya sebelum Siti Sarah ini hamil, mungkin Siti Sarah juga merasa kasihan lihat suaminya, berharap ingin dapat keturunan berpuluh tahun lamanya, terus meminta berdoa kepada Allah. Maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah kembali dengan Siti Hajar, gitu. Jadi ada alasannya, Pak, ya, Nabi Ibrahim itu, dan mendapatkan izin dari Siti Sarah itu. Jadi Siti Hajar itu adalah pilihannya Siti Sarah. Jadi Siti Sarah yang memilihkan untuk Nabi Ibrahim. Yang secara fisik, maaf ya, Siti Hajar itu tidak secantik Siti Sarah, Pak.
manusiawi lah gitu ya. Jangan sampai kalah gitu. Ya manusiawi itu. Dan asalnya kan budaknya itu yang kemudian diperistri oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu ya, Siti Hajar. Nah ternyata setelah menikah dengan Siti Hajar, Allah karuniai anak. Siti Hajar hamil duluan. Coba secara logika nih, kita ukur dengan apa, perasaan manusia ya. Kira-kira Siti Sarah mengetahui bahwa Siti Hajar hamil, ada perasaan cemburu nggak kira-kira? Sangat pasti ya. Berpuluh-puluh tahun menikah dengannya, Nabi Ibrahim tidak pernah diberi keturunan. Begitu nikah dengan Siti Hajar, hamil tuh, melahirkan Ismail. Nah pasti rasa cemburu itu ada. Apalagi Nabi Ibrahim tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya pastinya. Puluhan tahun menanti anak, begitu lahir sayang sekali. Perhatian luar biasa sama Ismail ini. Nah, sehingga ada yang menceritakan atau menjelaskan bahwa turunnya perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim membawa pergi jauh Siti Hajar dengan Ismail dari Siti Sarah, ya salah satunya karena itu. Gitu. Salah satunya karena itu. Menjaga perasaannya Siti Sarah. Gitu. Bahkan sampai-sampai Pak, Siti Hajar ini katanya dijelaskan oleh Ibnu Abbas di sini, awwaluma ittakhazan nisa'u al-mintaqa min qibali ummi Ismail. Awal mulanya kaum wanita membuat mintok. Mintok itu ikat pinggang. Mungkin kalau di kita maksudnya ikat pinggang itu kalau yang biasa dipakai setelah wanita melahirkan itu apa namanya? Apa? Stagen ya? Atau korset apa namanya? Nah itu yang pertama kali membuat itu katanya adalah ibunya Ismail, yaitu Siti Hajar. Tujuannya apa? Tujuannya ternyata adalah untuk menyembunyikan kehamilannya dari Siti Sarah. Insya Allah ya. Jadi Siti Hajar inilah kalau orang punya iman Mbak ya. Kalau orang punya iman selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Siti Hajar paham betul bagaimana kemungkinan perasaan Siti Sarah ketika mengetahui dirinya hamil, sehingga disembunyikan pakai itu ikat pinggang, stagen, nggak kelihatan hamilnya itu. Disembunyikan oleh Siti Hajar. Tapi kan kalau sudah lahir mah nggak bisa lagi disembunyikan. Nah itulah kalau orang beriman Pak, sekali lagi ya, tidak mementingkan diri sendiri. Yo kalau perempuan kayak sekarang akan kesempatan itu membuli istri tuanya kan, pamer gitu. Saya lebih baik daripada dia. Udah hamil saya mah. Siti Hajar bukan tipe perempuan seperti itu. Akhlaknya gitu. Sampai-sampai beliau rela
menutupi kehamilannya dengan mintok itu ikat pinggang atau stagen itu ya. Nah, saat sudah lahir tidak bisa lagi disembunyikan, maka Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar dan Ismail. Dibawalah. Nabi Ibrahim gak pernah cerita mau dibawa kemana, tapi Siti Hajar tidak pernah bertanya, ikut saja. Itu taat sama suaminya. Dibawalah pergi Nabi Ibrahim, Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail ini. Nabi Ibrahim kan tinggalnya di mana, Pak? Palestina, di Gaza itu. Palestina. Dibawa pergi ke tempat yang sekarang kita kenal dengan sebutan Mekah itu. Di Ka'bah itu. Dibawa ke sana. Perjalanannya sangat jauh. Wahia turdi'u, saat itu Siti Hajar masih menyusui Ismail, berarti masih kecil. Sampai kemudian diletakkan keduanya di dekat Baitullah, inda dauhatin fauqa Zamzam, di dekat sebuah pohon besar katanya. Ya, ada pohon besar dulu itu di situ, yang di bawahnya dari situ nanti keluar air Zamzam. Nah, walaisa bimakkata yauma idzin ahadun walaisa bihama, yang saat itu tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, tidak ada sedikit pun air. Lalu Nabi Ibrahim meletakkan keduanya dengan dibekali sekantong kurma dan sekantong air. Ya, ada siqo, yaitu wadah yang terbuat dari kulit, isinya air, satu lagi isinya kurma. Cuma sekantong kurma dan sekantong air. Tsumma qafala Ibrahimu muntaliqan. Setelah itu lalu Nabi Ibrahim pergi tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari lisannya. Ditinggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Walaupun hatinya berat untuk melakukan itu. Kita bisa bayangkan, berpuluh-puluh tahun meminta supaya diberi keturunan. Begitu dapat, lagi sayang-sayangnya sama anak, tiba-tiba harus berpisah jauh. Tapi Ibrahim menyembunyikan perasaan itu. Diam saja, lalu pergi meninggalkan Siti Hajar dan putranya di tempat itu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, dan bahkan Nabi Ibrahim tidak menoleh Siti Hajar. Faqalat, Siti Hajar pun lalu bertanya ya kepada Nabi Ibrahim nih. Ya Ibrahim, aina tazhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Ibrahim, suamiku, mau kemana? Mau kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun di sini? Sebagai seorang istri, ya pastinya merasa khawatir lah, manusiawi. Cuma dibekali sekantong kurma, sekantong air, di mana di tempat itu tidak ada seorang pun yang tinggal, tidak ada sedikit pun air. Heran Siti Hajar ini, dan ketakutan, khawatir. Mau kemana Ibrahim? Kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini tidak ada minuman bahkan. Lalu Siti Hajar berkali-kali bertanya seperti itu. Nabi Ibrahim tidak pernah menjawab. Terus saja jalan. Sampai akhirnya terpikir di benaknya Siti Hajar bahwa mungkinkah ini perintah dari Allah? Sehingga keluar pertanyaan dari lisannya Siti Hajar, Allahu amaraka bihadza? Ibrahim dari jauh berteriak, karena sudah hampir jauh Nabi Ibrahim ini. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan untuk ini? Baru saat itu Nabi Ibrahim menjawab, Naam, iya.
ketika mendapatkan jawaban iya bahwa ini perintah dari Allah, saat itu juga hati Siti Hajar merasa tenang, Pak. Masya Allah. Nggak ada lagi ketakutan itu. Dan ketenangan itu tampak dari pernyataannya ketika mendapatkan jawaban bahwa ini perintah Allah. Apa yang terucap dari lisan Siti Hajar? Idzan la yudayyi'una. Baiklah kalau begitu. Aku yakin Allah tidak akan membuat kami terlantar di tempat ini. Nah, inilah yang dimaksud ajaran tauhid itu ini, Pak. Bagaimana Siti Hajar mengajarkan kepada kita tentang tauhid, bahwa ketika kita mentaati apapun yang Allah perintahkan, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin akan membuat hambanya yang taat itu terlantar dalam kehidupannya di dunia ini. Yakin Allah akan menolong saya, begitu. Baiklah, kalau memang ini perintah Allah, saya rela. Yakin Allah akan menolong saya. Udah nggak takut lagi. Walaupun hanya diberikan bekalnya sekantong air, sekantong kurma.